Baik untuk pembuatan modul ajar, seperti yang sudah ada di dalam syarat pembuatannya kan, yang pertama itu identitas modul sudah perlu ya. Ini ada asal sekolah, kemudian alokasi waktu, kemudian profil pelajar Pancasila sudah masuk. Ini saya kira sudah dipahami. Nah, kemudian masuk ke dalam kegiatan. Nah, ini di dalam pelaksananya bisa dibagi menjadi beberapa kali pertemuan, tergantung dari waktu yang diambil. Nah, jadi misalnya satu kali pertemuan berarti 2 kali 45 atau 2 kali 40 biasanya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ketika modul ajar ini digunakan di kelas, pembagian waktunya harus memang kadang-kadang kita tidak sesuai kadang-kadang dengan apa yang kita rencanakan di modul ajar dengan praktiknya di kelas. Kadang-kadang nanti di kelas itu kan situasional sifatnya. Jadi kita sebagai guru harus betul-betul mampu mengalokasikan waktu, memanage waktu bagaimana supaya waktu yang kita gunakan itu cukup untuk menyampaikan materi yang kita akan ajarkan. Nah, contoh misalnya di dalam pembukaan pelajaran atau persepsi itu biasanya dicantumkan 10 menit atau sampai 15 menit. Dan mengapa ini perlu? Karena di sini nanti seorang guru itu mulai memancing wawasan, memotivasi siswa bagaimana supaya siswa itu mau terlibat di dalam pembelajaran sehingga nanti fokus. Nah, metode seperti ini harus dikuasai oleh seorang guru. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya di awal sudah bagus, untuk pembelajaran intinya insya Allah akan berjalan dengan baik. Nah, tapi ketika pembelajaran di awal itu misalnya amburadul tidak bisa menguasai situasi di kelas itu, nanti kita sebagai guru kewalahan. Nah, karena beda nanti kalau misalnya kelasnya kita di SMK ataupun misalnya di SD atau SMP beda ya. Nah, kalau di sini nanti bagaimana memanage waktu, kemudian menguasai situasi kelas itu sangat penting di awal, di persepsi 10 menit awal terakhir. Biar pembelajaran kita ini hari ini berkah ya, masuk ke otak kepala kita, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai dalam hati ya. Amin. Amin. Dia apa itu di luar? Iya. Alas. Konsep, pengertian, dasar, cita-cita.
Ideologi adalah gagasan, ide atau konsep dari ideologi adalah ilmu yang berasal dari gagasan, ide atau konsep. Ya. Sedangkan macam-macam ideologi ada dua. Yang Ideologi pertama, terbuka, ideologi tertutup. ideologi terbuka itu apa? Ideologi terbuka yang menyebutkan nilai cita-cita yang digali dari kekayaan hayati Kekayaan hayati dan mampu menyelesaikan dengan moral manusia. perkembangan zaman. Sama. Sedangkan ideologi tertutup Ideologi tertutup belum memberikan saudara dari kebebasan sebuah kelompok. saya rasa dari jawaban kalian itu saya rasa udah paham ya mengenai Ya. pengertian ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Tadi saya sudah share materi di sekretaris kalian sudah ya sudah dikirim sama temannya itu terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Rigid apa HP? Coba masing-masing buka materi pembelajaran yang ada berat pada Rigid apa yang jadi rigid? ada di WA. Contohnya Korea. Lapangan di lapangan. Contoh dari ideologi terbuka. Tidak. Ideologi negara Indonesia itu apa? Pancasila. Ideologi negara Indonesia itu Pancasila. Dan sekarang kita akan membahas terkait dengan Oke, yang tertera dalam PPT kedudukan Pancasila sebagai ideologi adalah Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara yang berfungsi sebagai ideologi bagi bangsa dan negara Indonesia. Maksudnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ialah di mana Pancasila mampu menerapkan nilai-nilainya ataupun arti maknanya di dalam sila Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ataupun di lingkungan masyarakat. Contohnya itu kayak misalnya satu, kemarin kita sudah membahas terkait dengan 5 sila Pancasila, makna 5 sila Pancasila itu sendiri, yang dimana sila Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang harmonis, maksudnya masyarakat yang mampu bertoleransi dengan perbedaan ataupun keberagaman. Yang pertama apa? Aspek realitas maksudnya apa? Berdasarkan sila Pancasila. Boleh. Itu apa? Apa yang realitas? Nyata, asli. Real. Real. Kematian. Nah, kalian tahu tentang apa yang dimaksud dengan realitas? Realitas itu nyata, real, benar-benar terjadi ataupun fakta. Nah, kalau kalian mengaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, ini, jadinya realitas itu apa? Merujuk pada realitas itu real, nyata, benar-benar terjadi. Aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan Dan bersifat kaku, terbuka, mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Maksudnya apa? Perwujudan nilai Pancasila di berbagai bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. A. Lembaga negara bersistem demokrasi. 2.
Lagi ayat 1. Dalam hal penegakan hukum dan keadilan dapat diwujudkan di antara lain. 1. Dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai rezeki yang benar. 2. Dilaksanakan berdasarkan nilai kemanusiaan. 3. Setiap lembaga dan pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum perlu bekerja sama agar setiap penegakan hukum dapat berjalan lancar. Tidak, 4. Tidak dilakukan dengan cara semuanya. 5. Para penegak hukum wajib memperlakukan setiap mencari hukum dan keadilan secara sama tanpa berbanding. Isinya ideologi Pancasila itu mencakup di berbagai bidang, termasuk dalam bidang sosial, di bidang hukum, di bidang ekonomi maupun di bidang pertahanan dan keamanan. Dan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya kemerdekaan negara serta pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadinya di bidang pertahanan dan keamanan ini tugas kita sebagai generasi muda organisasi yang itu mampu untuk membela negara kita sendiri. Contohnya dalam hal bela negara. Contohnya apa? Contoh dalam hal bela negara. Berperang. Yang berperang. Mengabdi. Apa? Mengabdi. Yang mengabdi selain mengabdi. MNF. Ikut serta dalam Dalam upaya